Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Membahayakan kesehatan, radioaktif di kawasan industri modern Cikande dievakuasi. Antar seorang ibu di kota Tangerang yang hendak melahirkan, mobil minibus terbakar di pinggir jalan. Stok berkurang, harga beras di kota Serang melonjak. Udah berapa lama nggak kerja? Udah lama sih. PT nggak kerja? PT kerja nggak ini? Seluruh karyawan PT Bahari Makmur Sejati yang berada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang menjalani pemeriksaan untuk memastikan terpapar tidaknya tubuh mereka dari radiasi radioaktif. PT BMS merupakan pemasok udang beku ke Amerika yang diketahui terpapar radioaktif. Sejak adanya temuan tersebut, seluruh aktivitas di pabrik dihentikan sementara dan karyawan dirumahkan. Hasilnya udah ketahuan? Ketahuan. Tadi periksanya gimana aja? Ambil darahnya doang. Diambil darah doang? Iya. Terus mau kapan-kapan mau diperiksa lagi nggak? Nggak tahu. Udah berapa kali periksa, Bu? Hari ini. Ibu warga sini? Iya, Tinggal, baru ke sini. tinggal di sini? Iya, baru sadar. Kerja di sini bukan? Karyawan sini? Iya, Karyawan sini. Berarti yang dipercaya karyawan semua sini. iya karyawan semua. Sekarang masih aktif apa masih diliburkan, Bu? Masih liburkan. Oh, liburkan. Sekarang dalam rangka apa? Pengecekan kesehatan doang ya? Iya. Penanganan ditemukan radioaktif di kawasan industri modern Cikande masih terus dilakukan oleh pihak terkait seperti Bapeten, BRIN, Kementerian LH, dan Polri. Bahkan sejumlah wilayah masih ditutup setelah ditemukan adanya material yang mengandung radioaktif. Petugas gabungan diketahui mulai membersihkan material yang mengandung radioaktif CS137 yang tersebar di 8 lokasi. Seluruh material yang mengandung radioaktif kemudian dikumpulkan di PT BMS yang menjadi sumber utama paparan radioaktif. Berdasarkan hasil penyelidikan, radioaktif yang ditemukan di wilayah Kabupaten Serang ini berasal dari reaktor nuklir yang berada di luar negeri dan masuk ke Indonesia karena minimnya pengawasan. Sudah dilakukan dengan pengawalan dari BRIN, Badan Riset Indonesia, kemudian Bapeten, KBRN dari Gegana Polri. Tadi dengan hati-hati kita pindah ke PMT, Peter Metal Technology, yang tadi sama-sama kita lihat berjarak sekitar 8 menit dari sini, 8 menit. Ini barang memang harus dilakukan presisi. Jadi ada sekitar 7 kuintal yang kita lakukan sampai di sini. Ini sudah sama dengan background lapangan 0,7 ya, 0,07 ya, 0,07, 0,04, sehingga aman sudah. Nah, tinggal ada sisa-sisa serpian yang nanti hari ini kita beresin. Hari ini selesai, kita akan menuju ke titik berikutnya. Ada beberapa titik yang akan kita selesaikan dengan waktu secepatnya. Namun semua titik sudah dilokalisir. Ya. Temuan radioaktif di Kabupaten Serang berawal dari ditemukannya kandungan radioaktif pada produk udang beku saat akan masuk ke Amerika. Udang beku tersebut diketahui diproduksi salah satu pabrik di kawasan modern Cikande. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Satu unit rumah warga yang berada di Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, ludes terbakar.
Kepulan asap hitam disertai kobaran api terlihat dari lantai 2 rumah yang terbakar. Sejumlah warga langsung bergotong royong berusaha memadamkan api dengan peralatan yang ada. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api sehingga api tidak menjalar ke bangunan yang lain. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah bersama anaknya sedang berada di lantai 1 karena baru saja hujan lebat. Bahkan pemilik rumah baru mengetahui kebakaran setelah sejumlah tetangga berteriak memberitahu adanya kobaran api di lantai 2. Pas hujan tadi ya, pas hujan gede tadi sih. Itu waktu kejadian ibu ada di mana? Di bawah, di Oh sini. gitu. Di, Awalnya ngedengar apa sih, Bu? perkiraan sih dari kabel korsleting Oh gitu. listrik. Itu api langsung membesar aja tuh? Iya, jadi kita mah kan di bawah, jadi kan api mah di atas kan. Oh. Yang tahu itu malah tetangga teriak-teriak ada api gitu. Oh gitu. Kami ya di sini karena hujan gede kan. Oh gitu. Di bawah. Oh berarti yang yang kebakar itu yang bagian atasnya aja? Iya, Oh, gitu. tingkat atas. Oh gitu. Yang kebakar apa aja tuh? Banyak, kasur, gudang, Oh, yang gitu. di atas lah. Oh gitu ya. Semua. Tapi nggak ada korban jiwa ya? Alhamdulillah, jangan sampai lah. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 dan langsung membakar atap rumah. Menurut keterangan warga ya, dugaan dari kebakaran tersebut yaitu dari korsleting listrik, itu dugaan dari warga, dan alhamdulillah berkat kesigapan warga api dapat bisa dikendalikan sehingga tidak merambah ke pemukiman-pemukiman yang lainnya. Seisi rumah ya di lantai 2 alhamdulillah tidak merambat ke rumah-rumah warga yang lainnya, walaupun itu sangat berdempetan. Tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Kerugian masih bisa dihitung. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seorang pria tewas tertabrak kendaraan jenis MPV di Jalan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula saat kendaraan MPV yang dikendarai oleh JB, warga berumur 31 tahun, melaju dari arah Jerman Center menuju Rawabuntu. Sesampainya di Rawabuntu, diduga pengemudi hilang kendali hingga menabrak pejalan kaki berinisial A berumur 55 tahun yang diduga akan menyeberang. Akibatnya korban menderita luka pendarahan di kepala dan meninggal di lokasi. Usai kejadian, petugas tiba di lokasi segera memeriksa sejumlah saksi mata serta menggelar olah TKP. Jenazah korban pun langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang guna kepentingan otopsi. Cek TKP dan keterangan saksi, kronologis kejadian, saudara JB menggunakan kendaraan jenis MPV hendak menuju Jalan Tol Raya Buntu, diduga menabrak saudara A yang hendak menyeberang melewati jalan. Akibat kecelakaan lalu lintas, saudara A mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia di tempat, sehingga korban dievakuasi ke rumah sakit RSUD Tangerang Kabupaten. Proses penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Polisi juga menegaskan, pasca kejadian telah mengamankan pengemudi MPV dan masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan untuk patuh dan tertib kepada peraturan lalu lintas agar terciptanya budaya keselamatan berlalu lintas. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.